Halo, selamat datang di kamar sunyi. Kali ini kita akan bercerita tentang kasus pembunuhan di Pulau Mas. Pagi itu, langit Jakarta terlihat cerah. Suasana perumahan elit di kawasan Pulau Mas pun seperti biasa tenang, bersih, dan rapi. Jalanan kompleks dilapisi paving block yang tersusun rapi. Pohon-pohon trembesi di tepi jalan melambai lembut tertiup angin. Mobil-mobil mewah terparkir di halaman rumah-rumah besar yang semuanya tampak megah. Ini lingkungan yang kalau dilihat sepintas aman dan nyaman. Tapi hari itu ada yang berbeda. Ada satu rumah yang dari kejauhan tampak aneh. Bukan karena warnanya, bukan juga karena bentuknya, tapi karena suasananya. Rumah itu biasanya terlihat hidup. Pagi-pagi sudah terdengar suara anak kecil tertawa. Kadang suara ibu-ibu ngobrol di teras. Kadang juga terdengar suara mobil keluar masuk. Tetangga-tetangga sudah terbiasa melihat aktivitas dari rumah itu. Penghuninya dikenal ramah, suka, menyapa. Tapi pagi itu, rumah itu benar-benar sepi. Pagar tertutup rapat, lampu teras masih menyala. Padahal matahari sudah tinggi, dan yang paling janggal, suara TV terdengar dari dalam, tapi nggak ada satupun orang yang keluar atau menjawab panggilan dari luar. Sopir keluarga itu datang seperti biasa, sekitar jam 7 pagi. Namanya Pak Slamet. Dia sudah bekerja cukup lama di rumah itu, jadi dia tahu betul rutinitas majikannya. Biasanya begitu dia datang, pintu pagar sudah dibuka. Anak-anak pemilik rumah biasanya udah siap-siap mau berangkat sekolah. Tapi pagi itu semuanya sunyi. Dia coba menekan bel beberapa kali, nggak ada jawaban. Dia telepon berkali-kali, dari ibu rumah tangga, bapak, sampai Art. Semuanya nggak ada yang angkat. Yang bikin merinding, suara dering HP dari dalam rumah sempat terdengar samar, tapi tak ada yang menyahut. Seperti ada HP tergeletak begitu saja di lantai. Pak Slamet mulai curiga. Dia coba intip dari celah pagar. Mobil keluarga masih ada di garasi. Tirai-tirai jendela masih tertutup rapat. Anehnya, kipas angin di ruang tamu terlihat masih muter. Seolah-olah ada orang di dalam. Tapi kenapa semuanya diam? Karena khawatir, Pak Slamet langsung jalan ke pos satpam dan lapor. Beberapa petugas keamanan ikut mendampinginya kembali ke rumah itu. Mereka ketuk pintu pagar, panggil-panggil, masih tidak ada jawaban. Salah satu tetangga, Bu Rini, juga datang. Dia bilang semalam sempat dengar suara ribit-ribit. Tapi karena takut dianggap kepo, dia diam saja. Baru pagi itu dia sadar, ada yang gak beres. Setelah sekitar 15 menit, mencoba memanggil, dan tidak ada reaksi. Akhirnya, salah satu petugas keamanan mengambil keputusan nekat mendobrak pintu samping yang biasanya untuk akses pembantu. Dengan sedikit dorongan keras, pintu itu terbuka. Begitu pintu dibuka, semua orang langsung terdiam. Bau busuk menyengat langsung menyeruak dari dalam rumah. Bukan bau makanan basi. Ini lebih tajam, lebih menusuk, dan bikin mual. Bau seperti daging membusuk bercampur udara pengap. Pak Slamet langsung tutup hidung pakai tangan. Astagfirullah, ini bau apa? Ya Allah, gumamnya. Suasana di dalam rumah itu langsung berubah. Udara terasa berat, dingin, tapi bukan karena AC. Suasananya seperti gak wajar. Langkah kaki para petugas terasa pelan, seperti tertahan oleh rasa takut. Mereka masuk perlahan, melihat sekeliling. Ruang tamu berantakan, bantal sofa jatuh ke lantai, remote TV terlempar ke bawah meja. Vas bunga pecah, ada ceceran air, dan jejak kaki berlumpur. Mereka tahu, ini bukan cuma rumah yang kosong. Ini rumah yang habis diterjang sesuatu. Mereka menyusuri lorong ke arah dapur.
semuanya dalam keadaan kacau. Lemari dapur terbuka, isinya acak-acakan. Laci-laci ditarik keluar, piring pecah, berserakan. Salah satu dari mereka tiba-tiba berbisik, "Pak, kayaknya ini dirampok deh." Tapi belum sempat dijawab, salah satu petugas menunjuk ke arah kamar mandi belakang. Pintu kamar mandi itu terkunci. Dan dari celah bawah pintu ada genangan air berwarna aneh. Dengan perasaan campur aduk, mereka mendekat. Ketukan pertama, tidak ada balasan. Ketukan kedua, masih hening. Akhirnya, dengan satu hentakan keras, pintu kamar mandi berhasil dibuka. Saat itulah, semuanya terbongkar. Tumpukan tubuh manusia terlihat di ruang sempit sekitar 1 meteran itu. Beberapa dalam posisi duduk terjatuh, beberapa lainnya tergeletak tak bergerak. Wajah-wajah pucat, tubuh lemas, mata sebagian sudah terpejam. Ada suara lirih sekali dari seorang anak perempuan, nyaris tak terdengar. "Tolong." Pak Slamet langsung terjatuh berlutut. Beberapa petugas menjerit kaget. Bu Reni menutup mulutnya sambil menangis. Seorang petugas yang lebih tenang langsung menelepon ambulans dan polisi. Suasana jadi kacau. Ada 6 orang yang sudah tak bernyawa di dalam kamar mandi itu. Sementara 5 lainnya masih bernapas, tapi sangat lemah. Mereka diduga dikurung selama lebih dari 12 jam. Tanpa makanan, tanpa cukup oksigen, dalam kondisi sempit dan gelap. Ruangan yang kecil itu ternyata jadi tempat penyiksaan yang tak terbayangkan, yang bikin merinding. Kamar mandi itu dikunci dari luar. Artinya, ini bukan kecelakaan. Ini sengaja. Ini bukan sekadar pencurian biasa. Ini pembunuhan. Beberapa warga yang mendengar teriakan segera datang dan langsung syok melihat pemandangan mengerikan itu. Mereka yang biasanya hidup tenang, hari itu harus menyaksikan bagaimana rumah besar yang mereka pikir aman menyimpan tragedi paling kelam. Polisi datang dalam waktu kurang dari 15 menit. Garis polisi langsung dipasang. Wartawan mulai berdatangan. Rumah itu dikepung warga dan aparat. Dari kejauhan, suara sirine ambulans terdengar semakin mendekat. Tim medis segera membawa korban selamat ke rumah sakit. Sementara yang lain mulai mengevakuasi korban meninggal dunia. Dan rumah besar yang biasanya penuh kehidupan itu berubah jadi sunyi, dingin, dan menyimpan aroma kematian. Tidak ada yang menyangka di tengah kompleks elit Siman Pulomas ada tragedi sekejam itu terjadi. Tetangga yang ramah, anak-anak yang ceria, ibu rumah tangga yang baik, semuanya kini hanya tinggal nama. Pembunuhan ini bukan cuma menghilangkan nyawa, tapi juga menghancurkan rasa aman semua orang yang tinggal di sekitar. Malamnya, lampu rumah itu tetap menyala, tapi tidak ada seorang pun yang berani mendekat. Bahkan, satpam kompleks pun memilih jaga dari jauh, karena malam itu semua orang tahu rumah itu tidak lagi sama. Begitu pintu kamar mandi itu kebuka, semua orang langsung mundur secara refleks. Bahkan beberapa dari mereka sampai hampir jatuh karena kaget. Suasana yang sebelumnya udah mencekam, sekarang berubah jadi benar-benar horor. Di dalam ruangan sempit, kira-kira cuma 1,5 kali 1 meter itu, terlihat tubuh-tubuh manusia yang bertumpukan satu sama lain. 11 orang anak-anak, remaja, hingga orang dewasa tergeletak dalam kondisi yang gak karuan. Beberapa masih bernapas, tapi sangat lemah. Napas mereka tersengal, tubuhnya gemetar, kulitnya pucat, kayak gak ketemu udara segar. Selama berjam-jam, dan 6 di antaranya udah gak bergerak sama sekali. Bau busuk makin menyengat, bukan cuma dari tubuh yang udah gak bernyawa, tapi juga dari keringat, ketakutan, dan kotoran yang bercampur di lantai. Suasananya bener-bener bikin mual.
sekaligus menyayat hati. Anak-anak kecil dipeluk erat sama orang tuanya. Sebagian dari mereka mungkin udah gak sadar. Yang paling bikin sesak dada, ada seorang anak perempuan kecil. Mungkin usianya gak lebih dari 8 tahun. Tergeletak diam di pojok ruangan. Tubuhnya masih hangat, tapi napasnya udah gak ada. Teriakan histeris langsung terdengar dari luar rumah. Salah satu tetangga yang ikut masuk langsung lari keluar sambil nangis-nangis. Petugas keamanan mencoba tenang, tapi wajah mereka gak bisa bohong, mereka juga takut dan syok. Beberapa dari mereka langsung hubungi polisi dan ambulans. Gak butuh waktu lama, dalam hitungan menit, sirina mulai terdengar mendekat dari kejauhan. Polisi datang bersama tim medis. Wartawan juga mulai berdatangan. Setelah kabar soal kejadian ini menyebar cepat di grup-grup WhatsApp warga sekitar, kompleks perumahan elit yang biasanya sepi dan nyaman mendadak jadi pusat kepanikan. Petugas medis langsung masuk dan mulai periksa satu persatu korban. Dari 11 orang, hanya 5 yang masih hidup. Semuanya dalam kondisi sangat lemah. Pedanya dehidrasi parah, tekanan darah rendah, dan terlihat trauma berat. Seorang ibu yang selamat bahkan sempat pingsan waktu dibawa keluar dari kamar mandi. Sementara yang lainnya cuma bisa menangis pelan, seolah-olah tubuh mereka udah gak kuat buat teriak atau minta tolong. Yang bikin semua orang tambah merinding adalah fakta bahwa pintu kamar mandi itu dikunci dari luar. Artinya, 11 orang itu sengaja dikurung, sengaja dibiarkan menderita dalam ruangan sempit, panas, tanpa air, tanpa makanan, dan hampir tanpa udara. Kamar mandi itu nggak punya ventilasi yang cukup, dan waktu mereka ditemukan, mereka udah ada di sana lebih dari 12 jam. Kebayang nggak sih? Dikurung, berdesakan kayak gitu, dalam keadaan takut, panik, dan nggak tahu kapan bisa keluar. Di antara korban selamat, ada satu remaja laki-laki yang masih bisa bicara, meskipun suaranya sangat pelan dan nyaris nggak kedengaran. Waktu dia ditanya sama polisi, matanya kosong, tapi bibirnya bergerak. Kami dikurung dari kemarin. NGGAK. Bisa napas, satu persatu pingsan. Gelap banget. Ucapan singkat itu udah cukup bikin bulu kuduk berdiri. Polisi langsung mengamankan tempat kejadian. Garis kuning dipasang di sekeliling rumah. Tim forensik mulai bergerak. Mereka dokumentasiin setiap sudut rumah, dari ruang tamu sampai kamar mandi belakang. Dan dari situ, mereka tahu kalau kejadian ini lebih dari sekadar perampokan biasa. Rumah itu porak-poranda. Laci-laci meja dibuka paksa, lemari dibongkar, beberapa barang elektronik hilang. Tapi anehnya, ada beberapa barang berharga yang masih utuh. Perhiasan emas yang biasanya disimpan di kamar utama masih ada di tempatnya. Dompet dan handphone juga nggak semuanya diambil. Bahkan ada satu laptop di ruang kerja yang nggak disentuh sama sekali. Kalau memang murni perampokan, seharusnya semua barang itu ikut digondol. Motif pelaku pun jadi tanda tanya besar. Kenapa harus mengurung semua penghuni rumah dalam kamar mandi? Kenapa nggak langsung pergi setelah ambil barang? Atau memang dari awal mereka bukan cuma mau merampok? Polisi mulai mencocokkan beberapa sidik jari yang ditemukan di dalam rumah. Mereka juga periksa CCTV di sekitar komplek. Untungnya beberapa rumah tetangga punya kamera pengawas yang cukup jelas. Dari situlah muncul petunjuk awal. Dalam rekaman terlihat 2 orang pria masuk ke rumah itu malam sebelumnya. Gerak-gerik mereka mencurigakan. Mereka memakai jaket gelap dan menutup wajah dengan masker. Tapi salah satu dari mereka sempat buka masker sebentar dan wajahnya terekam cukup jelas sambil menunggu hasil investigasi lebih lanjut. Jenazah 6 korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Keluarga besar dari para korban juga mulai berdatangan. Tangisan dan teriakan histeris terdengar sepanjang siang. Beberapa tetangga yang biasa main ke rumah itu juga nggak nyangka sama sekali
Mereka bilang keluarga itu nggak punya musuh. Orangnya baik, dermawan, dan sangat ramah. Yang paling menyakitkan adalah melihat anak-anak jadi korban. Mereka bahkan nggak ngerti apa yang terjadi. Di dalam ruang sempit itu, mereka cuma bisa peluk orang tuanya sambil nunggu. Dan akhirnya menyerah. Nggak ada yang bisa bayangin rasa takut yang mereka alami saat itu. Saat napas makin sesak, suhu makin panas, dan harapan makin kecil. Polisi sempat bilang ke media, ini bukan kasus biasa. Pelakunya bukan amatiran. Mereka tahu apa yang mereka lakukan. Dan mereka tega luar biasa. Dan benar saja, setelah korban berhasil dievakuasi dan rumah itu dikosongkan, malam pun datang. Tapi malam itu berbeda. Meski lampu-lampu di kompleks tetap menyala, suasananya berubah jadi gelap dan dingin. Rumah besar yang dulunya jadi simbol kemewahan dan kenyamanan, kini berubah jadi simbol ketakutan. Beberapa warga yang tinggal di blok yang sama memilih tidur di rumah saudara malam itu. Ada yang bilang mereka masih mencium bau aneh dari rumah tersebut, meskipun udah dibersihkan. Bahkan ada satpam yang jaga malam bilang, sempat dengar suara anak kecil nangis pelan dari arah kamar mandi belakang. Sementara itu, polisi terus bekerja. Mereka yakin pelaku masih berkeliaran di luar sana. Dan satu hal yang pasti, kejadian ini bukan sekadar perampokan gagal. Ini pembunuhan sadis yang terencana. Setelah olah tempat kejadian perkara dilakukan secara menyeluruh dan semua korban sudah dievakuasi, polisi langsung bergerak cepat. Mereka tahu waktu sangat berharga. Setiap menit yang terbuang bisa jadi kesempatan pelaku buat kabur makin jauh. Tim penyelidik langsung minta rekaman CCTV dari rumah. Sekitar hampir semua rumah di kompleks itu punya kamera pengawas karena sistem keamanannya memang ketat. Tapi ternyata justru dari satu kamera di seberang rumah korban, semuanya mulai terungkap dalam rekaman. Terlihat jelas dua orang pria asing berjalan kaki mendekati rumah korban sekitar pukul 9 malam. Mereka pakai jaket gelap dan masker. Salah satu dari mereka kelihatan lebih tinggi, gerak-geriknya sigap, satunya lagi agak bungkuk, dan jalannya sedikit pincang. Mereka sempat berdiri di depan pagar rumah korban selama beberapa menit, seolah-olah sedang pastikan keadaan sekitar sepi. Setelah itu, salah satunya masuk ke dalam rumah lewat gerbang kecil yang biasanya dipakai Art. Diduga saat itu gerbang tidak dikunci, atau mereka memang sudah tahu cara membukanya dari luar. Yang bikin polisi curiga, dua orang itu baru keluar dari rumah korban hampir 12 jam kemudian, sekitar jam 9 pagi. Dan waktu mereka keluar, ekspresi wajahnya biasa aja, santai, nggak terburu-buru, nggak kelihatan panik, seolah-olah mereka cuma habis nginep di rumah temen. Dengan wajah pelaku yang sempat terekam sebagian, meskipun tertutup masker. Tim identifikasi langsung mulai pencocokan data. Nggak butuh waktu lama, sampai polisi akhirnya dapat kecocokan wajah dari database kriminal. Salah satu dari mereka diketahui bernama Ramlan Butar-Butar, seorang residivis kasus perampokan dengan kekerasan. Dia pernah beberapa kali masuk penjara dan dikenal sebagai pelaku yang brutal. Satu lagi bernama Erwin Siahaan, juga punya catatan kejahatan. Mereka bukan orang baru di dunia kriminal. Kurang dari 48 jam sejak kejadian, tim gabungan berhasil menemukan keberadaan Ramlan di wilayah Bekasi. Saat akan ditangkap, Ramlan sempat melawan dan mencoba kabur. Polisi pun terpaksa melepaskan tembakan. Ramlan tertangkap dalam kondisi luka tembak di kaki. Beberapa jam kemudian, Erwin berhasil ditangkap di daerah Depok tanpa perlawanan. Waktu mereka diinterogasi, semua orang yang terlibat dalam penyelidikan geling-geling Kepila, jawaban mereka ringan banget. Seolah-olah nyawa manusia nggak ada harganya. Ramlan beleng. Awalnya kami cuma mau ambil barang aja, tapi mereka ngelawan. Jadi ya udah, kami masukin dulu ke kamar mandi.
Biar tenang, nanti kami tinggalin. Polisi balik tanya, kalian sadar nggak itu kamar mandi sempit? Nggak ada sirkulasi. Kalian masukin 11 orang di sana? Ramlan cuma nyengir. Ya, kirain bisa napas. Ucapan itu langsung bikin semua orang di ruang interogasi emosi. Tapi mereka harus tetap profesional. Fakta sudah bicara. 6 orang meninggal dunia karena sesak napas dan kepanasan. Termasuk 2 anak kecil. 5 lainnya nyaris menyusul kalau mereka telat ditemukan beberapa jam lagi. Dan pelaku dengan santainya bilang mereka nggak nyangka bakal ada yang mati. Yang bikin makin gak masuk akal, setelah semua korban dikurung, Ramlan dan Erwin bukannya buru-buru kabur. Mereka justru sempat santai di rumah itu selama berjam-jam. Mereka makan makanan di dapur, minum dari kulkas, bahkan sempat tidur sebentar di ruang tamu. Setelah itu baru mereka kabur, membawa beberapa barang berharga yang bisa dijual cepat. Semua dilakukan dengan tenang, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Kasus ini langsung menyedot perhatian nasional. Media besar rem-rem memberitakan, headline di mana-mana isinya tentang pembunuhan Pulau Mas. Warga Jakarta, bahkan seluruh Indonesia jadi heboh. Banyak yang gak habis pikir, gimana mungkin pembunuhan keji kayak gini bisa terjadi di lingkungan elit, di rumah mewah yang dilengkapi sistem keamanan, bahkan di kawasan yang katanya paling aman di timur Jakarta. Ketakutan pun mulai terasa. Di mana-mana, orang-orang mulai pasang CCTV tambahan. Beberapa bahkan tambah kunci ganda di rumah masing-masing. Grup WhatsApp kompleks perumahan jadi ramai terus setiap malam. Setiap suara aneh, setiap kendaraan asing yang lewat langsung bikin panik. Karena nyatanya, pelaku pembunuhan sadis bisa siapa aja. Bahkan, kadang mereka tampak biasa. Yang lebih mengejutkan, dari hasil pemeriksaan lanjutan, ternyata Ramlan dan Erwin sebelumnya sempat mengamati rumah korban selama beberapa hari. Mereka berpura-pura jadi tukang servis dan pernah parkir di ujung jalan hanya untuk mencatat aktivitas rumah itu. Mereka tahu jam-jam sepi, tahu kapan Art keluar buang sampah, bahkan tahu posisi CCTV. Ini artinya pembunuhan itu bukan spontan, tapi udah direncanakan. Motifnya uang, seperti kebanyakan kasus kriminal lainnya. Tapi yang bikin perih, demi sedikit uang dan barang elektronik, mereka tega merenggut 6 nyawa termisuk anak-anak yang gak tahu apa-apa. Gak ada rasa kasihan, gak ada empati. Persidangan pun digelar beberapa bulan setelah kejadian. Ruang sidang dipenuhi media dan keluarga korban. Saat dibacakan kronologi kejadian, beberapa orang gak bisa menahan tangis. Ibu korban sempat pingsan saat tahu bagaimana anak kanannya dikurung dan meninggal pelan-pelan. Hakim akhirnya menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Erwin dan hukuman mati kepada Ramlan. Meskipun kemudian eksekusinya tertunda karena kondisi fisik pelaku yang memburuk akibat luka tembak. Tapi meski keadilan udah ditegakkan, luka di hati para keluarga korban dan warga sekitar belum sembuh. Rumah itu sekarang kosong, ditinggal begitu saja, pagar ditutup rapat, jendela-jendela diselimuti tirai gelap, gak ada suara, gak ada cahaya, hanya diam. Warga sekitar bilang, sejak kejadian itu, mereka sering dengar suara aneh dari rumah tersebut. Kadang suara anak kecil menangis pelan dari arah kamar mandi belakang. Kadang suara ketukan di jendela, padahal rumah udah lama gak ditinggali. Bahkan ada tukang kebun yang pernah diminta bersihin halaman rumah, tapi dia kabur sebelum selesai kerja karena katanya lihat bayangan hitam melintas di dalam. Entah itu hanya bayangan trauma atau memang ada sesuatu yang belum bener-bener pergi dari rumah itu. Tapi satu hal yang pasti, pembunuhan sadis di Pulau Mas meninggalkan luka yang dalam. Nggak cuma buat keluarga korban,
tapi juga buat banyak orang yang sebelumnya percaya kalau rumah besar dan pagar tinggi cukup buat menjaga rasa aman. Hari ini, rumah itu masih berdiri, tapi udah bukan tempat tinggal, udah bukan tempat keluarga bahagia. Rumah itu sekarang jadi pengingat bahwa kejahatan bisa datang dari siapa saja, bahkan dari orang tak disangka.